2013. Dengan metode stabilisasi dan solidifikasi, kadar logam berat Pb dapat diturunkan hingga sesuai dengan baku mutu Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 menurut Kasman et al. Tahun 2016. Stabilisasi solidifikasi memiliki kelebihan di mana produk yang dihasilkan relatif stabil, sehingga cocok untuk digunakan dalam pengolahan limbah cair yang mengandung timbal. Pada umumnya, stabilisasi solidifikasi ini menggunakan bahan pengikat berupa semen. Namun karena proses produksi semen yang tidak ramah lingkungan, yaitu berdampak terhadap emisi gas rumah kaca yang meningkat dari proses pembakaran klinkernya, maka diupayakan untuk pengurangannya dengan menggunakan pozolan alami. Selain itu, penggunaan semen murni merupakan sebuah pemborosan dari segi biaya. Oleh karena itu, dapat digunakan pozolan alami untuk meningkatkan ekonomis dari segi biaya. Menurut Sumaju tahun 2014. Nah, fly ash sendiri merupakan salah satu jenis dari pozolan alami, yang mana dapat digunakan sebagai campuran semen agar produk stabilisasi solidifikasi yang dihasilkan ini lolos uji kuat tekan, lalu lolos uji TCLP dan paint filter test sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Next. Lalu untuk tujuan penelitian sendiri, yang pertama untuk mengetahui perbandingan antara semen dan fly ash yang dapat memberikan nilai uji kuat tekan yang optimum sesuai dengan baku mutu pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3. Lalu yang kedua, mengetahui pengaruh curing time terhadap nilai kuat tekan benda uji. Dan yang ketiga, mengetahui pengujian Toxicity Concentration Leaching Procedure atau TCLP, paint filter test, dan kuat tekan dari hasil penelitian. Apakah sesuai dengan Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2014 dan layak dibuang ke secure landfill. Lalu untuk manfaat penelitian, yang pertama bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya limbah cair yang mengandung timbal. Lalu untuk mahasiswa, penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi dan sumber pengetahuan bagi mahasiswa. Lalu bagi universitas, penelitian ini diharapkan untuk dapat digunakan sebagai dokumentasi di universitas dalam bentuk teks dokumen dan untuk menambah wawasan keilmuan. Lalu untuk penulis atau peneliti, penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan penulis dan pengalaman penulis dalam melakukan penelitian. Lalu keutamaan penelitian, yaitu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif dalam pengolahan limbah cair yang mengandung timbal, sehingga limbah yang dibuang ini sesuai dengan baku mutu dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Lalu temuan penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan komposisi dan curing time dalam proses stabilisasi solidifikasi menggunakan semen dan fly ash yang dapat memenuhi baku mutu pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3. Lalu kontribusi penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian sejenis. Dan keluaran yang dihasilkan yaitu publikasi ilmiah tentang stabilisasi solidifikasi limbah B3 mengandung logam berat Pb dengan fly ash dan semen. Dan yang kedua adalah produk hasil stabilisasi solidifikasi. Ayo, kenapa kok berhenti? Nantinya Pak Albert ya sekarang.
Halo, tes, halo. Iya, iya sudah Oh, dengar. ya. Jadi pertama ini merupakan tinjauan pustaka yang kami gunakan dalam literatur kita untuk membuat penelitian ini. Jadi pertama kita melakukan pengolahan B3 secara overall dengan menggunakan proses stabilisasi solidifikasi. Kita menemukan banyak sekali penelitian, tetapi tujuan dari penelitian kita adalah untuk menemukan untuk menemukan komposisi dengan menggunakan semen dan fly ash. Sedangkan untuk penelitian itu sendiri kami cari jurnalnya itu belum menemukan yang pas, sehingga kita harus mencarinya secara terpisah untuk pengaruh semen, pengaruh fly ash, dan diharapkan mungkin kita bisa menemukan absorben lain. Karena kita tahu kalau penggunaan semen saja dalam proses solidifikasi selain mahal tadi, dia juga kurang bagus dalam mengolah limbah yang non organik. Sehingga dibutuhkan beberapa absorben-absorben yang cocok dalam proses pengolahan, di mana itu juga mampu memberikan dampak yang bagus seperti penambahan nilai kuat tekan ataupun pengurangan nilai TCLP. Dan pada penelitian Guo tahun 2017, dia menggunakan bentonite dan atapulgit, di mana ini digunakan secara terpisah tanpa perbandingan rasio, dan hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan bentonite mampu memberikan kecepatan absorpsi di atas 90% pada penurunan logam Pb dan Zn. Sedangkan untuk CD berkisar hanya pada 80%. Namun, ini salah. Namun penggunaan atapulgit memberikan kecepatan absorpsi di atas 90% pada Pb dan CD, dan Zn berkisar pada 70-80%. Maaf, ini ada salah tulis. Lalu pada penelitian Kasman 2016, dia menggunakan oli yang mengandung Fe dan Pb sebagai kandungan logam beratnya. Lalu dia menggunakan semen dan pasir silika dengan rasio oli terhadap air 0:100, 15:15, dan 25:75, dan waktu pembuatan mortar 7, 14, dan 28 hari. Nah, alhasil dari menggunakan semen dan pasir silika, ternyata mereka memberikan hasil yang bagus, di mana memiliki konsentrasi atau uji kuat tekan yang jauh di atas standar yang telah berlaku sesuai dengan PP 101 nomor 2014, tahun 2014. Dan menurut pengujian ini, nilai yang bagus diberikan kepada komposisi 15:15 karena memang rasio olinya lebih sedikit, sehingga kadar Pb dan F yang di dalam oli juga cenderung lebih sedikit. Lalu pengolahan limbah logam berat Pb dengan stabilisasi dan solidifikasi. Dan untuk penelitian jurnal terkait Pb sendiri sebenarnya agak susah ditemukan, karena untuk praktikum kami ini nanti kita akan menggunakan artificial limbah. Sedangkan untuk jurnal-jurnal yang berlaku di luar itu menggunakan limbah asli, sehingga memiliki konten yang tidak bisa terfokuskan seperti yang sedang kita analisis ini. Nah, ini saya menemukan milik Nindya Puspa tahun 2019, di mana dia menggunakan limbah minyak yang sama seperti tadi yang mengandung Pb dan Fe yang dianalisis untuk mengetahui hasil TCLP-nya. Pada penelitian ini dia menggunakan semen dan bentonite dengan perbandingan 100:0, 75:25, 25:75, dan 0:100, dan penambahan minyak sebanyak 5, 10, 15% berat. Nah, hasil dari penelitian ini adalah untuk penggunaan komposisi baik maupun 100% semen ataupun bentonit itu memberikan hasil yang kurang baik. Terutama pada minyak dengan komposisi 15%. Dan dan pada praktikum ini hasil optimum itu diraih dengan komposisi 25:75, di mana semua nilai TCLP berada di bawah 0,2. Lalu untuk penelitian terakhir kami menggunakan literatur dari Lin tahun 2013, di mana dia menggunakan 3 jenis aditif, yaitu kaolite, fly ash, dan kalsium bentonite untuk mengetahui uji kuat tekan, dan lindi yang nanti bisa dites dengan TCLP. Lalu waktu curing 7 dan 28 hari, di sini yang waktu 14 hari di-skip karena tidak memiliki hasil yang terlalu signifikan, sehingga tidak diberikan analisis lebih lanjut. Lalu rasio Menit lagi ya, Albert. Oh, baik, Bu. Rasio aditif terhadap sludge 0,1, 0,2, 0,4, dan 0,6.
rasio semen terhadap sludge adalah 2. Dan hasil dari penelitian adalah penggunaan kalsium dan bentonite ternyata dapat memberikan nilai kuat tekan yang bagus dan hasil leaching yang cenderung sangat rendah, sekitar 10 pangkat 3 di bawah ketentuan yang telah ditetapkan pada PP 101. Tetapi untuk penggunaan jangka panjang di mana waktu curing melebihi 28 hari dan dosis lumpur yang lebih tinggi, itu penggunaan fly ash cocok untuk penelitian ini. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, ada yang mau bertanya atau tidak? Berarti nanti penelitiannya itu kamu memakai waktu 28 hari curing, betul ya? Ya, 7 dan 28 hari, Bu. Yang 14 juga kita lompati karena sebelum penelitian ini cutting kita sudah melakukan penelitian, jadi ada yang sudah menggunakan semen dengan bentonite, lalu juga ada yang sudah menggunakan fly ash dengan bentonite. Nah, dan itu mereka juga pada waktu curing 14 hari itu tidak memiliki nilai yang jauh beda dengan yang 7 hari, Bu. Jadi dilompati jadi langsung dari 7 dan 28 hari. Ya, jadi ini kan presentasinya ini mengikuti format PKM. Jadi yang harus kalian perhatikan itu adalah bahwa format PKM sedikit berbeda dengan laporan LP. Misalnya di PKM itu ada manfaat penelitian, kemudian ada ini apa maksudnya luarannya dan seterusnya. Nah, saya cuma mengkritisi tujuanmu itu tidak terukur, tujuan penelitian. Mana tujuan? Nah, tujuan penelitianmu ini tidak terukur. Tujuan itu harus bisa diukur. Tujuanmu ini tidak terukur. Tidak terukurnya apa? Mengetahui perbandingan antara semen dan fly ash. Yang kedua juga mengetahui pengaruh curing time. Itu kan seperti setelah dicampur didiamkan gitu toh ya. Ya, Bu. Nah, didiamkan tanpa pemanasan, tanpa apa-apa, biasa gitu ya. Iya. Nah, kemudian mengetahui hasil pengujian dari hasil penelitian apakah sesuai dengan PP ini dan layak dibuang ke secure landfill. Nah, ketiga ini menurut saya tidak terukur. Mengetahui itu tidak terukur itu mengetahui itu. Ukuran mengetahui itu apa? Nanti apa? Kalau ditanya mengetahui ukurannya apa? Oh, saya sudah tahu. Lah repot kalau gitu. Sudah tahu, sudah diketahui perbandingan, sudah diketahui pengaruh loh. Lah repot sudah diketahui begitu. Diketahui itu tidak bisa terukur karena mengetahui itu satu orang dengan orang yang lain itu bisa beda-beda. Ya, jadi ini tidak terukur tujuan penelitiannya. Oke, kemudian ya saya tidak akan masuk pada bagaimana kamu bisa menguji itu ya. Itu kamu harus cari sendiri itu nanti kamu akan diuji oleh pengujimu gitu ya. Karena sebetulnya hasil pengujian dari hasil penelitiannya itu cukup kompleks itu saya tidak ngerti itu gimana caranya itu. Apakah kamu gerus lagi, kamu licing lagi, saya tidak tahu ya. So saya tidak akan masuk ke sana, cuma saya memberi masukan bahwa tujuan penelitianmu itu tidak terukur. Nah, jadi bagi mahasiswa yang mendengarkan presentasi pertama ini, maka ini adalah format dari PKM ya, sehingga kelihatan di situ manfaatnya. Terus slide yang kelima, apa slide kelima? Nah, keutamaan penelitian ini apa, temuannya apa. Kalau panduannya PKM kan seperti itu toh. Nah, ini yang akan nanti dikompil menjadi ujian akhir semestermu, proposal ini. Jadi bukan proposal LP-mu yang akan menjadi ujian akhir semester ya. Kan beda format toh ya. Ya, judul juga boleh kamu bedakan ya antara proposal PKM-mu dengan LP-mu, boleh kamu bedakan. Ya, jadi kalau kita lihat ini adalah temuannya apa, keutamaan penelitiannya apa, lalu kemudian yang slide berikutnya itu bicara kontribusi dan luaran. Nah, ini yang tidak ada di
proposal LP ya. Jadi kamu perlu untuk memformat menjadi bentuk proposal PKM. Oke. Sampai sini sudah nggak ada pertanyaan? Ya, bagus ya, sama Tan sama ini Albert. Kita beri applause untuk ini apa? Untuk mereka semua ya. Ini saya berarti stop share ya, Bu? Ya, Terima kasih kamu ya, Bu stop Lika. share, betul ya. Terima kasih Bu Lika atas penilaiannya. Ya. Kemudian berikutnya adalah Stevi Angelina. Stevi? Iya, Bu. Stevi gabung dengan siapa ya? Graciela, Bu. Dengan Gracilia. Oke. Iya. Masih di mute ya, Stevi? Iya, Bu. Iya, sudah. Ya, silakan. Iya, selamat pagi Bu Lika dan teman-teman. Pada hari ini kami akan mempresentasikan proposal penelitian kami dengan judul Pengaruh Kondisi Penyimpanan dan Jenis Pengemas terhadap Kualitas Virgin Coconut Oil. Ya, bab 1 pendahuluan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, untuk latar belakang dari penelitian kami ini adalah seperti yang kita tahu, Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan penghasil kelapa terbesar di dunia. Sehingga hal ini memicu para ahli untuk membuat suatu produk olahan minyak yang bermanfaat. Salah satunya adalah VCO. VCO ini menarik perhatian karena memiliki manfaat yang begitu banyak. Salah satunya yaitu menurunkan risiko kanker, membantu mencegah infeksi virus, mendukung sistem kekebalan tubuh, membantu kulit tetap lembut dan sehat, dan tidak mengandung kolesterol. Nah, untuk komponen VCO sendiri itu dapat dilihat pada PPT ini. Nah, kemudian salah satu komposisi kimia asam lemak yang bermanfaat itu adalah asam laurat yang memiliki kadar 41 sampai 52%. Di mana asam laurat ini akan diubah menjadi suatu bentuk senyawa monogliserida, yakni monolaurin. Monolaurin inilah yang bersifat antivirus, antibakteri, dan anti jamur. Nah, kelebihan VCO daripada minyak kopra sendiri, itu VCO itu lebih stabil, tidak mudah rusak karena adanya panas, serta tidak mudah tengik. Namun tidak menutup kemungkinan terjadi kerusakan pada VCO, di mana kerusakan ini dapat disebabkan oleh oksidasi, hidrolisis, maupun karena keberadaan mikroorganisme yang bisa ditunjukkan oleh adanya perubahan sifat fisik maupun kimia dari VCO tersebut, seperti bau tengik atau rasa yang tidak enak. Nah, untuk itu dilakukan penelitian untuk menguji apakah dengan memvariasikan kondisi penyimpanan dan jenis pengemas itu dapat merusak kualitas dari VCO tersebut. Di mana kondisi penyimpanan ini akan diatur dengan suhu penyimpanan dalam ruang kontrol yang dilengkapi dengan lampu UV, sedangkan untuk jenis pengemas yang akan digunakan untuk pengujian terdiri dari plastik PP, plastik PE, dan plastik PET. Nah, untuk tujuan penelitian ini yang pertama itu untuk menentukan suhu penyimpanan yang tepat untuk menjaga kualitas dari VCO. Kemudian yang kedua untuk menentukan nilai permeabilitas pada tiap jenis pengemas. Dan yang ketiga adalah menentukan
standar mutu virgin coconut oil yang sesuai dengan SNI. Untuk manfaat penelitian ini adalah yang pertama untuk memberikan sumbangsih keilmuan, dan yang kedua adalah sebagai bahan informasi untuk penelitian lain dalam mengembangkan dan menelaah serta mendalami tentang pengaruh kondisi penyimpanan dan jenis pengemas terhadap kualitas VCO. Penelitian ini keutamaan penelitian ini adalah diharapkan dengan mengetahui kondisi penyimpanan dan jenis pengemas dapat diketahui faktor mana yang baik untuk menjaga VCO tersebut dengan kualitas yang baik juga. Kemudian temuan yang ditargetkan yaitu dengan suhu penyimpanan yang tepat dan jenis pengemas yang tepat yang dapat membuat VCO dengan kualitas yang baik. Kontribusi dari penelitian kami adalah untuk menghasilkan VCO dengan kualitas yang baik, sehingga dengan faktor-faktor tersebut diharapkan dapat diketahui suhu penyimpanan yang tepat dan jenis pengemas yang tepat. Keluaran penelitiannya yaitu hasil risetnya akan diterbitkan dalam jurnal ilmiah dikti dan dimuat dalam jurnal Ubaya. Untuk tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan topik penelitian kami. Next. Grace, next slide. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang minyak kelapa. Dalam kehidupan sehari-hari ada dua jenis minyak kelapa yang aman untuk dikonsumsi manusia, yaitu minyak kelapa olahan komersial atau RCO dan virgin coconut oil atau VCO, di mana RCO merupakan minyak kelapa yang diekstraksi dari kopra kering, kemudian diproses dalam skala industri melalui pencucian, pemutihan, dan penghilangan bau. Sedangkan VCO merupakan minyak kelapa yang diproses tanpa pemanasan dan tanpa pemurnian menggunakan bahan kimia. Sehingga efek nutrisinya itu lebih baik dan menguntungkan karena sebagian besar komponen fungsionalnya dapat dipertahankan. Keunggulan dari VCO sendiri, selain yang seperti disebutkan teman saya tadi tentang kandungan asam laurat yang dapat menjadi antivirus, antibakteri, dan antiprotozoal, VCO juga memiliki kadar air dan asam lemak bebasnya yang rendah. Terus tidak berwarna, aromanya harum, dan daya simpannya lebih lama. Next. Kemudian pada tahun 2020, Morika melakukan penelitian untuk membandingkan sifat fisikokimia minyak kelapa RBD komersial yang dapat dikonsumsi, minyak kelapa murni atau VCO, dan CPO. Sifat fisikokimia yang dijadikan parameter dalam penelitian ini seperti yang terlihat pada tabel 21, ada moisture content, indeks bias, nilai saponifikasi atau SV, nilai iodium IV, nilai asam AV, unsaponifiable matter, bilangan peroksida, dan jumlah asam lemak bebas atau free fatty acid. Berdasarkan hasil penelitiannya, dapat dilihat bahwa nilai iodin dari VCO lebih rendah dibandingkan sampel lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa VCO memiliki stabilitas oksidasi yang lebih tinggi. Selain itu, kadar air VCO yang lebih rendah dapat meningkatkan umur simpan minyak. Parameter-parameter ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk menilai kualitas dari VCO nantinya. Next. Reaksi oksidasi itu terjadi karena keberadaan sejumlah oksigen sehingga menyebabkan elektron berkurang pada suatu atom atau ion. Terjadinya reaksi ini dapat mengakibatkan terbentuknya senyawa radikal untuk menghambat terbentuknya senyawa radikal tersebut. Biasanya digunakan senyawa antioksidan. Pada tahun 2007, MUIS melakukan penelitian yang mempelajari aktivitas, potensi, serta mengidentifikasi komponen minor dari VCO sebagai antioksidan dan antifotooksidan. Uji stabilitas aktivitas antioksidan dan antifotooksidan dilakukan dengan meninjau perubahan nilai peroksida selama waktu penyimpanan dengan memvariasikan jenis minyak kelapa, waktu penyimpanan, dan kondisi penyimpanan. Sehingga didapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa aktivitas penangkapan radikal minyak yang disimpan pada ruang tanpa cahaya cenderung tidak mengalami perubahan selama waktu penyimpanan. Sedangkan pada minyak yang disimpan pada ruang dengan cahaya, aktivitas penangkapan radikalnya itu cenderung
masih bertahan pada 2 minggu pertama, akan tetapi setelah 2 minggu, penurunannya itu menjadi drastis. Selain itu, waktu penyimpanan yang semakin lama juga menyebabkan penurunan aktivitas penangkapan radikal. Diduga penurunan ini disebabkan oleh senyawa fenolik sudah tidak mampu untuk menahan reaksi oksidasi, bahkan ikut teroksidasi karena cahaya. Hal ini menyebabkan aktivitas antioksidannya menurun. Next. Kemudian untuk mengetahui pengaruh berbagai faktor yang dapat berpengaruh terhadap stabilitas penyimpanan VCO, Srivastava melakukan penelitian terhadap VCO yang diekstraksi dengan metode panas dan metode dingin, dengan parameter waktu, suhu, dan jenis bahan kemasan. Stabilitas VCO ditentukan berdasarkan reaksi oksidasi dengan meninjau perubahan nilai bilangan peroksida dan karbonil, serta produk akhir oksidasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CeVCO dan HeVCO meningkatkan keasaman minyak kelapa murni dan ketengian oksidatif setelah penyimpanan selama 12 bulan. Dengan semakin dekatnya tanggal kadaluarsa, tingkat ketidakjenuhan cenderung menurun. Sedangkan persentase asam lemak tetap konstan untuk jangka waktu maksimal 12 bulan. Menurut Srivastava sendiri, kualitas VCO secara signifikan mempengaruhi kemampuan bahan kemasan untuk menghilangkan cahaya dan oksigen sehingga perubahan oksidatif semakin tertunda. Untuk sistem pengemasan metalik polyester atau MP dan high density polyethylene atau HDPE memiliki ketahanan yang tinggi terhadap transmisi oksigen dibandingkan dengan wadah fleksibel seperti LDPE dan wadah kaku seperti PET. Next. Kemudian pada tahun 2004, Moy-Gradin juga melakukan penelitian untuk menganalisis beberapa karakteristik dan stabilitas oksidatif VCO selama penyimpanan. Untuk menilai stabilitas oksidatifnya sendiri, sampel minyak disimpan dalam botol gelap pada suhu kamar 25 derajat Celcius selama 12 bulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan nilai bilangan peroksida meningkat setiap bulannya. Akan tetapi setelah 9 bulan nilainya cenderung menurun ketika produk sekunder dari reaksi oksidasi muncul, seperti yang terlihat pada gambar 2.1. Pada fase kedua oksidasi, produk utama oksidasi, peroksida membusuk, dan mengembangkan zat seperti aldehida yang bertanggung jawab atas bau dan rasa tengik. Sedangkan nilai anisidin merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur oksidasi sekunder yang menunjukkan senyawa karbonil jenuh dan tak jenuh dengan berat molekul tinggi dalam triasilgliserol, di mana hasil yang didapat menunjukkan nilai anisidin kurang dari 1. Artinya VCO memiliki kualitas yang baik. Next. Kemudian pada tahun 2009, Henalu dan Tan melakukan penelitian mengenai stabilitas penyimpanan dalam minyak kelapa murni dan extra virgin olive oil atau EVOO setelah perlakuan thermal, di mana sampel minyak digunakan untuk menggoreng sebanyak 6 kali pada suhu 190 derajat Celcius, kemudian didinginkan hingga suhu ruang dan disimpan selama 40 hari. Pemanasan minyak ini bertujuan untuk mempercepat terjadinya reaksi degradatif seperti hidrolisis, oksidasi, dan polimerisasi. Kualitas kedua minyak tersebut dinilai dari perubahan komposisi asam lemak selama periode penelitian. Hasil yang didapatkan seperti pada tabel 2.5, di mana panas secara signifikan mengurangi stabilitas VCO dan EVOO. Peningkatan stabilitas yang terjadi pada sampel VCO disebabkan oleh kandungan asam lemak jenuh yang tinggi. Next. Ya, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada yang mau bertanya enggak teman-temannya? Coba kamu, saya lihat slide yang itu ya, yang depan-depan itu. Terus lanjut. Enggak, sebelumnya ini. Terus ya, lanjut.
Iya, tapi di latar belakangnya itu kok tidak kelihatan state of your problem-nya ya. State of the problem-nya. Jadi kamu belum men-state problem utamanya apa. Katakanlah kalau itu persoalan kemasan gitu. Tapi apa? Apa? Kalau saya lihat kan sudah diteliti ya HDPE dan sebagainya. Tapi sebetulnya persoalan utamanya itu apa? Yang belum dipelajari itu apa? Kok enggak kelihatan di latar belakangnya? Terus di tujuannya ini kan harus menjawab permasalahannya tuh. Ya toh, menjawab permasalahan. Jadi kamu cuma mau menentukan suhu penyimpanan yang tepat. Suhu penyimpanan yang tepat ya sudah diteliti kan sama peneliti-peneliti sebelumnya. Terus standar mutu virgin yang sesuai dengan SNI. Standar mutu kan sudah ditentukan, sudah ada. VCO ini kan sudah komersial ya. Sudah komersial dan standar mutunya itu pasti sudah teruji. Kalau kamu menentukan lagi untuk apa? Gitu loh. Apa kamu mau buat VCO lagi atau kamu cuma punya VCO yang kamu mau tes ketahanannya gitu loh. Di latar belakangnya kan tidak kelihatan itu. Gimana? Ya, kalau untuk yang standar SNI itu untuk plastik PP sama PE itu belum ada yang neliti, Bu. Dan kebanyakan kan jenis pengemas yang dipakai itu sekarang kan PP, PE sama PET. Tapi baru ada jurnal yang meneliti tentang PET aja. Ya, ini VCO-nya itu kamu buat atau gimana? Buat VCO. Beli sendiri, Bu. Beli Nah, dari berarti kan beli toh VCO-nya. Nah, kalau VCO itu kamu beli, VCO yang kamu beli itu ya sudah sesuai dengan SNI loh. Sudah sesuai lah. Sudah komersial kok, maksud tidak sesuai dengan SNI. Bisa dikomplain, bisa dipersoalkan itu sama konsumen. Jadi yang nomor 3 itu malah tidak relevan saya lihat itu ya. Itu ya. Terus kemudian ini formatnya kok enggak sesuai dengan yang ini ya, apa PKM ya. Ada manfaatnya mana? Oh, ada sih, ada manfaatnya ya, ya. Ada manfaat terus kemudian oke, terus kemudian lanjut ini apa? Keutamaan. Oh, saya rasa keutamaan penelitianmu ini tidak bagus ini. Untuk keutamaan penelitiannya ini perlu dikoreksi nanti ya. Iya, Bu. Ya sudah itu. Cuma saya mengkritisi tujuan penelitian nomor 3 itu kelihatannya kan tidak menjawab persoalanmu. Kalau kamu cuma mau mengukur apakah standar sesuai dengan standar SNI, menurut saya kok yang kamu beli itu ya sudah masuk standar SNI ya. Berani dijual kan berarti sudah masuk standar gitu ya. Iya, Bu. Ya, itu yang kamu perlu perlu hati-hati di situ. Oke, dari teman-temannya ada yang mau bertanya enggak? Silakan loh, jangan cuma pendengar saja. Enggak ada ya? Kalau enggak ada, lanjut ya. Terima kasih, Bu Liko. Ya. Berikutnya itu adalah Devin ya. Hubert Chandra Biwono. Hubert ini gandeng dengan siapa ya? Hubert gandeng dengan siapa? Hubert sama Anthony, Bu. Hubert sama Anthony. Hubert sama Anthony nasi minggu depan berarti. Devin, ayo Devin. Iya, Bu. Devin.
Berarti tinggal Devin ini selesai sudah, karena tadinya mestinya 4. Devin sama Nina ya? Sama Nina, Bu. Oke. Saya tak share screen ya, Bu. Iya. Ya, ini apa share screen-nya? Apa sudah terlihat ya, Bu? Ya, sudah terlihat. Oke, baik. Jadi saya akan mulai. Jadi selamat pagi, Bu Like. Selamat pagi juga untuk teman-teman. Perkenalkan, saya Devin dan ini ada teman saya Nina. Kami akan sedikit membahas tentang penelitian kami, yaitu berkaitan dengan topik kami, yaitu studi karakteristik elektroda pada proses elektrolisis air laut untuk menghasilkan gas hidrogen. Nah, ya, mari kita mulai dengan bab 1 dari penelitian kami. Ini kita bikin dalam format PKMR seperti yang udah dipresentasikan sebelumnya. Jadi kita mulai dengan latar belakang. Jadi kenapa kok penelitian ini perlu untuk dilakukan? Jadi kalau kita lihat ya kita teknik kimia harusnya sudah tahu kalau sumber energi yang kita gunakan selama ini itu tentunya adalah sumber-sumber energi yang mayoritas berasal dari sumber energi yang tak terbarukan. Biasanya akan menimbulkan beberapa macam masalah karena gas-gas buang yang dihasilkan oleh sumber energi tersebut. Misalnya ada gas CO, gas CO2 yang berperan banyak dalam masalah-masalah dunia seperti global warming atau efek gas rumah kaca sehingga temperatur di permukaan bumi akan meningkat akibat terperangkapnya panas seperti itu. Nah, ini juga terjadi, masalah-masalah ini juga terjadi di Indonesia karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, emisi gas rumah kaca di Indonesia sendiri itu sudah mencapai 1,5 juta ton CO2, itu bahkan CO2 sendiri tahun 2016. Dan tren ini menunjukkan peningkatan terus-menerus setiap tahunnya. Lalu, selain menimbulkan masalah, ketersediaan sumber energi tak terbarukan ini lama-kelamaan juga akan habis. Seperti yang sudah kita tahu, kalau namanya saja sudah sumber energi tak terbarukan. Jadi, lama-kelamaan pasti akan habis. Menurut data yang kami dapatkan juga dari Kementerian ESDM itu menyatakan bahwa cadangan gas nasional di Indonesia itu diperkirakan sejumlah 4.247 triliun liter. Sementara itu Indonesia sendiri mampu memproduksi gas dengan jumlah 237 juta meter kubik secara volume ya tiap harinya. Nah, kalau kita hitung-hitung, maka gas tak terbarukan yang ada di Indonesia ini akan habis kurun waktu 30 sampai 40 tahun dengan asumsi kalau tidak ada cadangan sumber energi terbarukan atau alternatif yang kita temukan. Maka dari itu ya mau nggak mau kita harus mencari sumber energi terbarukan. Nah, salah satu sumber energi alternatif yang menurut kami dapat berpotensi besar untuk menggantikan penggunaan sumber energi terbarukan tadi itu adalah sumber energi berbasis atau berbahan dasar dari hidrogen. Kenapa kok hidrogen? Karena hidrogen ini adalah gas yang sangat cocok, selain murah, aman, dan cocok sekali untuk digunakan sebagai bahan bakar. Berdasarkan data juga yang kami dapatkan dari penelitian seseorang namanya Krishna tahun 2013, itu hidrogen memiliki nilai kalor sebesar 142 megajoule per kilogram dan itu diukur pada 25 derajat. Nah, sumber hidrogen sendiri ini dapat diproduksi melalui metode yang cukup sederhana yaitu elektrolisis. Elektrolisis ini adalah proses penguraian elektrolit menjadi ion-ionnya dengan bantuan arus listrik, di mana terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Menggunakan dua elektroda, ada katoda dan anoda, nanti ada arus listrik yang mengalir melalui sistem. Seperti itu. Nah, sumber hidrogen ini dapat diproduksi melalui salah satunya itu adalah air laut, karena air laut ini jumlahnya sangat banyak sekali, bahkan menurut data juga Indonesia ini punya 3,5 miliar kilometer persegi luas lautan yang kita punya, dan kalau kita scale up di skala dunia, 97% air di bumi itu berasal dari air laut. Nah, banyaknya ketersediaan ini tentunya membuka peluang besar bagi air laut untuk digunakan sebagai sumber gas hidrogen pengganti sumber energi tak terbarukan tadi. Namun ada beberapa drawbacks tentunya air laut ini kenapa nggak langsung aja digunakan? Nah, tentunya karena ada banyak kandungan garam. Garam yang banyak dikandung itu adalah NaCl terutama. NaCl ini memang ada positif side-nya. NaCl itu bisa menjadi berperan sebagai katalis alami dalam proses elektrolisis. Namun
berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya itu dikatakan bahwa NaCl atau garam-garam yang lain itu akan akan menurunkan ketahanan dari elektroda yang kita gunakan seiring berjalannya waktu elektrolisis. Sehingga terutama pada elektrolisis jangka panjang, elektroda itu akan tentunya berkarat. Belum lagi ditambah oksidasi dari air laut sendiri. Maka dari itu, untuk menghindari hal tersebut, ada 2 metode yang bisa digunakan, yaitu pertama, kita dapat melakukan pretreatment untuk mengurangi kadar NaCl atau garam-garam pada air laut sehingga elektroda kita akan semakin kuat. Ataupun cara kedua, itu menggunakan elektroda yang tahan terhadap kandungan klorin, kandungan NaCl yang tinggi. Dan pada penelitian kami ini difokuskan untuk menggunakan elektroda yang kuat terhadap kandungan klorin yang tinggi. Salah satunya contohnya yaitu adalah titanium, karena berdasarkan studi literatur yang kami lakukan, titanium ini kalau di elektrolisis menggunakan air laut dapat tahan hingga bertahun-tahun, kalau nggak salah sampai 6 tahun. Nah, pada penelitian ini juga kita fokuskan untuk menghasilkan gas hidrogen seoptimal mungkin dengan variabel-variabel yang akan kita tetapkan, seperti nanti ada tegangan listrik yang digunakan, ada dimensi dan bentuk elektroda, ada juga volume dari air laut sendiri yang akan kita gunakan. Nah, adapun analisa gas hidrogen yang kita lakukan, yang akan kita gunakan itu melalui metode gas kromatografi. Jadi selain kita mendapatkan jumlah gas hidrogen, kita juga akan mendapatkan kemurnian gas hidrogen yang diperoleh melalui proses elektrolisis. Lalu ini ada beberapa tujuan penelitian. Tujuan penelitian kami yang pertama yaitu menemukan metode elektrolisis air laut untuk menghasilkan sumber energi alternatif berupa gas hidrogen. Lalu juga kedua, itu kita akan menentukan jumlah gas hidrogen yang dapat dihasilkan dalam proses elektrolisis air laut sebagai pengaruh dari variabel-variabel yang tadi saya sudah jelaskan, ada elektroda, tegangan listrik, dan volume. Lalu yang ketiga, ada komposisi gas. Komposisi gas ini kita akan analisa gas dari hasil proses elektrolisis itu dan menentukan kemurniannya. Dan yang terakhir, kita akan menentukan kondisi optimum dari variabel-variabel yang kita sudah variasikan tadi untuk memproduksi gas hidrogen itu paling baik dalam kondisi yang seperti apa gitu. Nah, ada juga manfaat penelitian. Dan dari penelitian ini kami berharap untuk itu tadi menemukan metode elektrolisis yang paling tepat, kondisi yang bagaimana untuk menghasilkan gas hidrogen yang paling banyak dan paling murni, serta kita juga akan menentukan apakah kalau penelitian ini di scale up, apakah itu layak untuk secara cost ataupun secara aspek-aspek yang lain. Nah, ini ada keutamaan penelitian. Jadi fokus utama penelitian kami yaitu untuk memproduksi gas hidrogen dan juga mempertimbangkan kandungan-kandungan air laut yang dapat menjadi tantangan dalam proses elektrolisis yang akan kami laksanakan nanti. Nah, ini ada beberapa temuan yang kita targetkan dalam penelitian kami, yaitu tadi nomor 1 adalah penggunaan hidrogen berbasis air laut sebagai sumber energi alternatif untuk menggantikan penggunaan sumber energi tak terbarukan. Lalu ada penemuan kondisi optimum produksi hidrogen dari elektrolisis air laut dan juga produksi gas hidrogen dalam jumlah yang sebanyak mungkin dari proses elektrolisis ini dan juga kemurnian yang setinggi mungkin. Lalu terakhir ini ada kontribusi dan luaran penelitian. Dari penelitian ini kami juga berharap untuk dapat penelitian ini di scale up untuk memenuhi permintaan energi dan dengan energi hidrogen yang sudah kami bisa produksi melalui metode yang kami akan teliti. Lalu juga kami berharap kontribusi kami ke jurnal internasional untuk lebih dikembangkan lagi sehingga mungkin kelayakan atau efisiensi penelitian ini juga dapat ditingkatkan. Kami juga akan melatih seluruh lapisan masyarakat di luar nanti untuk dapat masing-masing orang di semua lapisan itu dapat memproduksi gas hidrogen dari air laut. Dan juga ada mengurangi, kita juga dari gas hidrogen yang kami produksi ini kita berharap untuk mengurangi permasalahan lingkungan akibat dampak penggunaan sumber energi yang tak terbarukan tadi. Baik, untuk selanjutnya ada bab 2, ini akan dijelaskan oleh teman saya Nina. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 2. Next. Nah, pertama ini saya akan menjelaskan mengenai metode produksi hidrogen. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa elektrolisis itu merupakan salah satu produksi hidrogen yang paling banyak digunakan. Kenapa? Karena elektrolisis ini termasuk metode yang murah dan juga sederhana. Elektrolisis itu sendiri memiliki beberapa variasi. Di antaranya yang diteliti oleh Nawar et al. Ini melalui steam electrolysis dari molten hydroxide dan juga yang diteliti oleh Khan et al. Di sini dia mengkombinasikan
elektrolisis dengan fotovoltaik untuk meminimalisir biaya produksi hidrogen. Nah, di sini ditemukan bahwa biaya produksi hidrogen itu dapat menurun hingga di bawah $2 per kilo, sedangkan jika dibandingkan dengan produksi hidrogen saat ini yang kebanyakan menggunakan steam methane reformers, itu biayanya juga kurang lebih, yaitu antara $1,2 hingga $2,8 per kilo, sehingga biaya produksi hidrogen ini tidak lagi mahal jika dikombinasikan dengan fotovoltaik. Nah, sedangkan pada penelitian kita sendiri ini, kita tidak mengkombinasikan elektrolisis dengan fotovoltaik karena fotovoltaik ini sebelumnya sudah diteliti oleh kakak tingkat kami, yakni judulnya itu mengenai parameter elektrolisis air laut dengan sistem fotovoltaik. Sehingga pada penelitian ini kami lebih memfokuskan pada optimasi parameter elektrodanya, seperti itu. Next. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengaruh dari tegangan, salinitas, dan juga dimensi serta bentuk dari elektroda. Yang pertama di sini itu ada penelitian dari Bell dan Sahli dan juga Andewi dan Hadi. Di sini mereka sama-sama meneliti mengenai pengaruh salinitas dan juga tegangan terhadap produksi hidrogen melalui elektrolisis. Nah, Bell dan Sahli ini menggunakan elektrolit air laut dan juga menggunakan sumber listrik dari solar fotovoltaik. Dan dari Andewi dan Hadi ini, sebelumnya dari Bell dan Sahli itu dia menggunakan elektroda grafit. Nah, dari Andewi dan Hadi, dia menggunakan elektroda platina dan stainless steel. Lalu untuk elektrolitnya digunakan larutan NaCl, jadi bukan merupakan air laut asli seperti itu. Nah, dari kedua penelitian ini tuh diperoleh hasil yang sama, yakni salinitas yang semakin tinggi dan juga voltase yang semakin tinggi itu akan meningkatkan produksi hidrogen. Nah, selanjutnya dari penelitian Jumiati et al. Ini dia menggunakan elektroda stainless steel dan juga dia menggunakan katalis CaCl2 yang divariasikan konsentrasinya. Tapi untuk yang berkaitan dengan parameter penelitian kami, yakni itu pada variasi bentuk elektroda. Nah, di sini dia menggunakan bentuk spiral, pipa silinder, dan juga plat datar. Dan diketahui dari hasilnya itu produksi gas terbesar itu dihasilkan pada elektroda pipa silinder. Seperti itu. Nah, selanjutnya penelitian dari Hasan et al. Pada tahun 2019, di sini dia memvariasikan dimensi elektroda dan juga jarak antar plat serta penambahan katalis. Dan diperoleh dimensi elektroda terbesar, jarak antar plat terkecil, dan juga penambahan katalis terbesar itu akan menghasilkan volume gas yang semakin tinggi, yakni 60 mili dalam waktu 11 second, dan juga efisiensi 59,62%. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaruh paduan biner pada elektroda. Jadi, pada kebanyakan jurnal, itu elektroda yang digunakan adalah alloy atau kombinasi dari beberapa elektroda. Di sini ada penelitian dari Zahra dan Kadami dan juga Yun Kwang et al. Dari Zahra dan Kadami ini digunakan elektroda Zn yang dikombinasikan dengan beberapa elektroda lain, yakni Cr, Co, Cu, dan lain-lain, namun diperoleh hasil paling maksimumnya itu pada elektroda ZnCr. Nah, di sini untuk menghasilkan 6 mili gas H2 pada arus 4,5 ampere dan juga voltase 5 volt itu pada Zn 90%, Cr 10% dihasilkan hidrogen sebanyak 6 mili itu pada waktu 142 second, yakni lebih cepat daripada elektroda Zn 95%, Cr 5% yang membutuhkan waktu 154 second. Namun efisiensi pada Zn 90 Cr 10 ini lebih kecil daripada Zn 95 Cr 5%, yakni Zn 95 Cr 5% ini dapat memperoleh efisiensi 99%, sedangkan pada Zn 90 Cr 10% mendapatkan efisiensi hanya 97%. Nah, selanjutnya pada penelitiannya Yun Kwang et al. Ini dia menggunakan elektrolit air laut dan menggunakan paduan
elektroda Ni dengan Fe dan Se untuk meminimalisir korosi. Nah, di sini diperoleh NiSX ini memiliki daya tahan korosi yang stabil terhadap klorida hingga 1000 jam pada elektrolisis air laut pada suhu 80 derajat Celcius dan juga arus 400 mA per centimeter kuadrat. Oke, next. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang efisiensi dan kemudian gas hidrogen. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa gas hidrogen yang dihasilkan itu tidak bisa diukur hanya melalui volumenya saja, tapi kita harus tahu kemurnian dari gas yang dihasilkan tuh ada hidrogen berapa persen, apakah banyak pengotornya atau tidak, seperti itu. Nah, untuk rancangan elektrolyzernya sendiri itu bisa divariasikan sesuai kebutuhan dan juga untuk efisiensi juga perlu dihitung untuk mengetahui berapa H2 yang diproduksi per unit volume per unit waktu. Seperti yang diteliti oleh Santos DM ini, dia membandingkan teknologi electrolyzer dalam hal efisiensi energi dan efisiensi produksi, diperoleh efisiensi bersih pada elektrolisis air alkali suhu rendah itu sekitar 50%. Sedangkan untuk H2 yield-nya diperoleh 2,3 ini. Nah, lalu pada penelitian dari Singh et al. Ini, dia juga meneliti efisiensi pada elektrolyzer hibrida. Nah, setelah dilakukan optimasi melalui elektrolyzer hibrida dengan elektrolit air laut, diperoleh efisiensinya itu sekitar 41,2% dan tingkat recovery H2O-nya sebesar 48,2%. Nah, selanjutnya untuk kemurnian, ini diteliti oleh Wahyono et al. Di sini dia membandingkan jumlah pengotor yang terdapat pada elektrolisis aqua DM murni dan juga dengan penambahan NaCl dan NaOH. Diperoleh jika ditambahkan NaCl dan NaOH itu diperoleh gas hidrogen maksimum yakni sebanyak 4.500 ppm. Namun gas hidrogen paling murninya itu diperoleh pada elektrolisis aqua DM saja dengan pengotor O2-nya sebanyak 20,92%. Nah, di sini dia itu menggunakan alat bantunya itu berupa gas analyzer dan juga MQ sensor 8. Nah, sedangkan untuk kami sendiri, kami itu akan menggunakan untuk mengukur volume H2 volume gas yang dihasilkan pertama kali itu kami akan menggunakan tabung terbalik. Lalu setelah itu akan kami masukkan atau tampung gas itu di dalam genosis plastik bag sebelum akhirnya akan kami teliti kemurniannya menggunakan gas kromatografi. Seperti itu. Nah, oke, next. Nah, ini untuk katalis dan elektroda anti korosinya sendiri. Pada penelitian dari Anis dan Aryadi pada tahun 2019, dia membandingkan elektrolisis plasma air suling dan air laut dengan durasi 3 menit ya. Oke, Bu. Tegangan, zat adiktif, dan kadar katalis, dan diperoleh bahwa air laut itu menghasilkan gas hidrogen yang lebih tinggi ketika dia itu ditambahkan katalis seperti itu. Dan disimpulkan bahwa penambahan katalis ini dapat mempengaruhi H2 yang dihasilkan. Jadi tidak murni hanya dari sumber elektrolitnya saja seperti itu. Jadi kenapa bahwa di penelitian kami ini kami tidak menambahkan katalis sama sekali karena kami ingin mengetahui sebenarnya maksimum yang bisa dihasilkan oleh air laut dengan elektroda yang kami gunakan yakni TI itu berapa seperti itu. Nah, dan juga pada penelitian Tong pada tahun 2020 seperti yang sudah dijelaskan Devin pada latar belakang itu kami menggunakan elektroda titanium karena sudah diketahui memiliki kestabilan tinggi terhadap proses yang berkontak dengan klor karena ion klorida ini yang terdapat pada air laut itu dapat teroksidasi menjadi klorin saat proses elektrolisis. Jadi untuk kesimpulan dari seluruh tinjauan pustaka ini, penelitian
kami ini sesuatu yang baru adalah kami menggunakan elektroda TI tanpa penggunaan katalis pada elektrolisis air laut untuk kami mencari optimasi dari volume dan juga kemurnian H2 yang dihasilkan melalui variasi voltase, variasi volume air laut, variasi dimensi, dan bentuk elektroda. Seperti itu. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, dapatlah ditanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dari mahasiswa ada yang mau bertanya? Kalau dari saya, manfaat itu tidak sama dengan tujuannya. Jadi hati-hati. Kamu punya manfaat itu seperti tujuan itu. Bisa dilihat itu silakan slide-nya itu. Nah, Ini, Bu. manfaat penelitian itu bukan tujuan. Kalau manfaat itu bukan menemukan. Ya, apa? Penelitianmu ini bermanfaat untuk apa? Kalau menemukan metode elektrolisis paling tepat, menentukan kelayakan itu tujuan. Manfaat itu bukan tujuan. Jadi itu yang kamu perlu perhatikan. Kalau saya lihat cuma ini persoalannya gitu ya. Terus pakai titanium itu titanium plat gitu ya. Plat titanium ya. Iya, bentuk plat, Bu. Tapi kita juga akan rencananya akan variasikan bentuk elektrodanya. Nanti kita mau pakai yang bentuk silinder juga sama bentuk spiral, Bu. Ya itu dijual itu. Ada, Bu. Cuma ya agak mahal, Bu. Iya mahal itu. Karena memang dia yang paling tahan ya mestinya ya. Dan yang paling bisa menghantarkan listrik juga gitu ya. Iya, benar, Bu. Kamu ngetes H2-nya itu nanti yang harus hati-hati itu. Karena GC kita ini mungkin kemampuannya juga kurang untuk H2 itu. Nggak tahu bisa enggak itu. Untuk analisa GC-nya sebenarnya kita udah rencana pakai pihak luar sih, Bu. Jadi kayak kita udah kontak universitas lain untuk bantu kita dalam GC-nya gitu. Oh, oke. Ya, dari mahasiswa lain ada pertanyaan enggak? Kok diam semua ini? Oke, mestinya ada satu lagi ya, tapi karena ada CEG, sehingga dia bergabung di panitia CEG, sehingga enggak bisa lihat di sini gitu ya. That's okay. Ini saya stop share ya, Bu. Ya, kamu stop share. Oke, terima kasih ya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi hari ini cuma ini aja ya, karena si Hubert sama Antoni Sanjaya masuk, dia harus ngurusi CEG ya. Oke, berarti minggu depan disiapkan ya untuk presentasi kelompok berikutnya. Jadi hari ini ya sampai di sini, karena mestinya hari ini kita bisa tambah satu kelompok lagi gitu ya. Berarti minggu depan agak mepet waktunya, tidak 20 menit tapi 15 menit ya. Kemudian karena ini ada CEG, silakan ya bergabung di CEG untuk memberikan support ke teman-teman yang di panitia. Lalu ada yang mau ditanyakan enggak ini sebelum saya close? Ada yang mau bertanya enggak? Enggak ada. Enggak. Hah? Enggak. Enggak, ya sudah. Kalau enggak ada, kita bisa end meeting ini ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.